Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan berbincang atau belajar memahami isi dari tari Gambiranom. Sebelumnya bahwa tari Gambiranom itu merupakan pelestarian tradisi gaya Surakarta, termasuk tari jenis putra alus lanyap. Tari Gambiranom ini secara struktur koreografinya pertama maju beksan, kemudian beksan, kiprahan, lalu mundur beksan. Itu. Dan iringan tari Gambiranom tradisi gaya Surakarta ini menggunakan gamelan berlaraskan slindro, menggunakan patet manyuro. Slindro, patet, manyuro. Jadi iringan yang digunakan pertama adalah odo-odo. Odo-odo, kalau belum tahu yang namanya odo-odo itu seperti akan membuat rasa yang serem. Gandrung-gandrung kapiranmu mereng kusumo titisari linali soya ngalelo dan sebagainya. Itu iringan pertama untuk tari Gambiranom. Kemudian setelah itu lancaran reno-reno. Setelah lancaran reno-reno berbagai irama, ada irama lancar, irama dadi, kemudian menjadi setelah kiprah menjadi ketawang kinanti sandrung, dan yang terakhir mundur beksannya menggunakan serpek slindro manyuro. Itu busana Gambiranom itu berpijak pada bentuk-bentuk busana wayang kulit. Jadi kalau wayang kulit bentuk wayangnya seperti Dewa Srani, menggunakan probo, terus menggunakan irairan gelung supit urang. Jadi bentuknya seperti ini. Gelung supit urang seperti ini. Nah, ini untuk irairan Gambiranom. Apa yang disebut supit urang? Karena ini ada lungsen ini akan berhubungan dengan gelung ini, namanya kayak seperti supit urang. Nah, ini gelung supit urang. Kemudian jamangnya seperti ini, jamang lanyapan. Jamang lanyapan, namanya adalah jamang untu walang. Mengapa disebut untu walang? Karena ini bentuknya seperti gigi belalang. Lain halnya dengan irairan yang dipakai oleh Arjuna, itu bentuk di sininya bentuk lung-lungan seperti lung. Kalau belum tahu bahwa lung itu sulur daripada ketela, itu yang merambat itu, yaitu ngelung-ngelung itu, lung. Namanya lung-lungan, itulah. Kemudian alus lanyap yang menggunakan probo itu ini, jangan salah menyebutnya. Yang namanya probo seperti ini, bukan badong. Kalau badong itu yang digunakan di sini, di bawah ini, berfungsi sebagai perisai pelindung. Semua prajurit dulu kalau mau perang menggunakan badong, perisai. Tentunya prajurit keraton. Ini namanya probo. Gunakan gini. Ini tokoh Gambiranom. Riasnya rias alus lanyap juga. Kemudian cak-cakan atau tafsir karakter tokohnya alus lanyap. Nah, ini bisa membedakan bahwa itu alus luruh dan alus lanyap itu kita lihat wujudnya, kita lihat realisasi bagaimana seorang penari mengaplikasikan tokoh Gambiranom yang mempunyai karakter alus lanyap. Jadi cak-cakan atau pelaksanaannya ini ya lanyap. Kalau dagu ya agak ditarik ke belakang. Nah ini tidak luruh begini, alus luruh. Tidak itu.
Tapi Gambirano adalah lanyap atau beranyak. Ini. Kemudian mengenai isi Gambirano. Mengenai isi Gambirano. Mengapa kok disebut tari Gambirano? Gambirano adalah nama seorang tokoh, seorang raja, namanya Prabu Gambirano dari kerajaan Ngerancang Kencono. Lah, siapakah Prabu Gambirano ini? Prabu Gambirano adalah anak Arjuna dengan Dewi Ulupi dari Pertapan Yosoroto. Anaknya Dewi Ulupi. Yang sebetulnya namanya adalah Bambang Irawan. Lah, mengapa kok menjadi seorang raja? Nah, ini ceritanya Irawan itu pernah menaklukkan raja di Ngerancang Kencono bernama Prabu Jaya Sentiko. Ketika Prabu Jaya Sentiko yang tadinya menguasai kerajaan Ngerancang Kencono ini bisa ditaklukkan oleh Irawan yang ditemani oleh Antareja. Nah, itu setelah ditaklukkan, Prabu Jaya Sentiko diangkat menjadi patihnya Prabu Gambirano atau Irawan tadi. Nah, suatu ketika Prabu Gambirano menginginkan untuk melamar Dewi Titisari atau Dewi Siti Sendari, anaknya Prabu Kresna. Lah, padahal Dewi Siti Sendari atau Dewi Siti Titisari itu sudah dikawinkan dengan Abimanyu, juga anaknya Prabu Kresna. Nah, kan kisruh nanti. Saya tidak akan cerita panjang lebar, nanti kalau kurang puas nanti bisa bertemu saya ceritakan tentang sejarah Prabu Gambirano, siapa yang bisa mengalahkan Gambirano dan kembali lagi menjadi Bambang Irawan. Nah, itu sekedar sejarah untuk tari Gambirano. Semua penari Jawa yang akan menyajikan tarian-tarian Jawa yang berkonteks tokoh atau yang menunjuk karakter ini harus tahu persis isi cerita tokoh yang akan disampaikan ini karakternya siapa. Sebab kebanyakan tari-tari tradisi gaya Surakarta ini mengambil dari seorang tokoh cerita dalam pewayangan, baik itu wayang Purwo, wayang Madya, wayang Gedhog. Ini harus tahu betul. Jadi seorang penari juga harus belajar cerita tentang pewayangan agar bisa total untuk menyajikan atau mengekspresikan tari yang akan disampaikan. Demikian, sampai jumpa nanti kesempatan yang lain akan membahas tentang tari yang lain. Inilah tari Gambirano dipandang dari sisi konsep dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.